Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai mukaddimah, karena tadi bapak-bapak memperkenalkan diri, tentu seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang tua kita, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Maka saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Fitri, kemudian saya asli orang Mandar, Pak. Nah, saya orang Mandar. Ya. Kemudian orang Mandar. Ya. Bapak sudah pernah lihat Quran terjemahan bahasa Mandar? Belum. Hebat ya. Ya, jadi satu-satunya Quran terjemahan dalam bahasa daerah yang dicetak di percetakan terbesar di dunia yang ada di Madinah itu Quran terjemahan bahasa Mandar. Itu lewat jasanya Pak Baharudin Lopa ketika beliau jadi udah lama, Pak, tahun 99. Penterjemahnya masih hidup, masih muda, Profesor Pak Idham Khalid tinggalnya tidak jauh di Malangkeri sini dekat belakang sini. Profesor sekarang di bagian penelitian Departemen Agama. Saya editornya. Jadi tahun 99 saya mahasiswa baru di sana, terus datang surat dari Kedubes Baharudin Lopa, itu mintanya untuk dicetak oleh WAMI. Ya, Oki, tapi Oki tidak punya percetakan. Kemudian dialihkan ke Madinah oleh kerajaan Saudi. Waktu itu dikirim juz 30. Kemudian pihak percetakan tidak mau mencetak begitu saja, harus ada orang yang berikan rekomendasi. Ketemu dengan saya. Nah, alhamdulillah saya merekomendasikan bahwa ini insya Allah sudah bagus terjemahannya. Akhirnya ketika saya pulang, diminta oleh pihak percetakan cari orangnya, siapa penterjemahnya ini, ya, di mana tinggal, siapa tahu dia sudah menterjemah lengkap 30 juz. Alhamdulillah ketemu. Lama cari, alhamdulillah ketemu. Setelah lama kenalan, ternyata masih keluarga saya. Masih keluarga. Mertuanya itu Pak Rahman Halim, Prof. Rahman Halim yang mantan Kakande Pak Sulsel. Sudah meninggal beliau. Itu kira-kira S1 saya pertama di UMI. Saya Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Terus dapat beasiswa dari Pak Basalama, almarhum. Almarhum. Tapi sampai di sana S1 lagi. Alhamdulillah S1 di sana, kemudian S2 S3 saya selesai di UIN. Baik. Itu kira-kira 10 sampai 12 menit kira-kira. Baik. Kita belajar surah Yusuf sedikit ya, supaya agak mudah. Supaya kalau kita belajar ayat-ayat Quran kan lebih enak ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita pelajari surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran. Sebagai mukaddimahnya, dan mungkin kenanya pasti cuma mukaddimahnya ini, nanti inti ayat-ayatnya nanti kita pelajari. Yang pertama sebagai mukaddimahnya, Bapak saudara sekalian, bahwa satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang selesai dalam satu surah cuma kisah Yusuf yang diceritakan di surah Yusuf. Ya. Adapun kisah-kisah yang lain dalam Al-Quran itu tidak selesai. Dia selalu loncat-loncat. Ya. Itulah sebabnya nanti di awal-awal surah Yusuf Allah mengatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Nah, hikmahnya kenapa dinamakan sebaik-baik kisah? Sebab kisah Yusuf diceritakan sejak awal ayat sampai akhir ayat dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf diceritakan sejak kecil sampai kemudian menjadi pembesar di Mesir waktu itu.
Itu mukadimah pertama. Mukadimah kedua, bahwa surah Yusuf ini, Bapak saudara sekalian, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berita gembira. Istilah lainnya pelipur lara untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu mengalami dakwah yang berat beliau hadapi dalam misi dakwah kepada umat manusia. Maka turunlah surah Yusuf yang intinya menceritakan kepada Rasulullah bahwa kesulitan yang kau hadapi itu kau bukan orang pertama yang mengalami itu. Ada orang sebelum kamu yang pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Ini pelajaran penting untuk terutama anak-anak muda, bahwa tidak usah terlalu khawatir menjalankan kehidupan ini. Ya, kalau ada kesulitan, kau bukan orang pertama yang mengalami kesulitan hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, biasa dengan Bapak Ibu, Bapak sekalian, bahwa surah Yusuf adalah surah yang menyebut nama orang. Ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa orang yang disebut namanya sebagai ditempatkan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Dan Yusuf ini adalah nama ke-1, 2, 3, 4. Nama keempat dalam Al-Quran yang disebut namanya, tapi dia nama ketiga sebagai surah. Jadi surah pertama yang menyebut nama orang adalah surah Yunus, surah ke-10, kemudian surah ke-11 Hud, kemudian loncat ya 10, 11, 12. 10, 11, 12 itu adalah Yusuf. Jadi 3 orang langsung disebut namanya dalam Al-Quran dan ditempatkan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Itu artinya bahwa secara umum kalau Allah menyebut satu nama dalam Al-Quran, memberikan beberapa kemungkinan. Yang pertama, nama itu adalah makhluk yang mulia. Jadi kalau ada nama disebut, itu makhluk yang mulia. Yang kedua, bisa saja dia bukan makhluk yang mulia, tetapi dia memiliki urgensi. Ada kepentingan atau manfaat yang banyak dengan menceritakannya. Seperti iblis disebut, tapi bukan berarti dia mulia. Tapi dia memiliki urgensi yang dengannya kita bisa mendapatkan pelajaran dalam kehidupan ini. Ya, jadi tidak semua yang ada disebutkan dalam Al-Quran itu baik, bukan. Tapi dia memiliki urgensi ya dalam kehidupan. Cuma tentu sedikit revisi, jangan sampai mentang-mentang nama itu ada dalam Al-Quran, kemudian dijadikan nama untuk anak dan keturunan kita. Itu kurang pas. Ya, seperti yang banyak kita dengarkan, kisah ada orang namanya katanya Tony. Kok kamu namanya Tony sih? Kamu kan Muslim, bapak kamu kiai, kok namanya Tony? Nah, enggak lah, ini nama saya bukan nama sembarangan. Nah, ini ngambilnya dari Al-Quran. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tidak benar. Apalagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Dia cuma perintah. Dalam surah, kira-kira di surah Al-An'am atau surah yang lain, Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak ada dalam Al-Qur'an. Dia bukan ayat. Baik. Banyak maka dimana, Pak? Nanti ditegur saja saya ya, kapan berhentinya. Baik. Ya. Kemudian Yusuf sendiri, Yusuf. Nama Yusuf itu asal kata Yusuf itu dari kalimat asaf. Alif, sin, fa. Asaf. Yang berarti yang mendapatkan banyak kesulitan hidup. Jadi Yusuf itu asal katanya asaf yang akan memberikan nanti pelajaran bahwa orang-orang ini akan banyak mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Tapi umumnya orang yang bernama Yusuf itu jadi orang besar di kemudian hari. Sekarang kita ingat-ingat nama-nama Yusuf di negeri kita ini. Coba yang dari Sulawesi Selatan saja dulu, Pak Yusuf Kalla. Sebelumnya ulama kita, Syekh Yusuf. Nah, ya kan? Satu lagi Pak, orang Sulawesi.
Jenderal Yusuf. Satu lagi Pak, masih ada. Yusuf Habibi. Ada lagi jenderal. Yusuf Manggawaran. Berarti 5 Pak. Iya. Yusuf Habibi bapaknya orang Gorontalo, tapi dia besarnya di Parepare. Ibunya Jawa. Ibunya Jawa. Jadi Yusuf itu memang nama yang baik sebenarnya. Cuma dan rata-rata Pak, saya lihat banyak orang nama Yusuf itu rata-rata kuat. Rata-rata kuat dan menjalani kehidupan itu luar biasa. Tapi umumnya jadi orang besar. Jadi orang besar. Baik. Itu mukadimah berikut. Masuk mukadimah ini Pak ya. Baik. Kemudian tentang Nabi Yusuf, suatu saat ada seseorang dari sahabat Nabi datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, Man atqan nas, siapa manusia yang paling bertakwa? Nabi bilang, ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling bertakwa adalah yang paling baik akhlaknya. Sahabat itu bilang, tabi Nabi, bukan itu yang saya maksud. Saya mau nama orang. Siapa manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi? Nabi itu, dan di sini bentuk ketawaduannya Nabi kita. Nabi tidak sebut dirinya. Nabi bilang, manusia yang paling bertakwa adalah Yusuf. Kenapa bisa begitu? Rasulullah menyambung. Yusuf karimun, ibnu karimin, ibnu ibni karimin, ibnu ibni ibni karimin. Yusuf itu adalah manusia mulia, anak dari orang mulia, cucu dari orang mulia, cicit dari orang mulia. Dalam riwayat yang lain, Nabi bilang, Yusuf nabiyun, ibnu nabiyin, ibnu ibni nabiyin, ibnu ibni ibni nabiyin. Yusuf itu adalah nabi, anak dari seorang nabi, cucu dari seorang nabi, cicit dari seorang nabi. Itu kehebatannya Yusuf. Kita urut. Yusuf, nama bapaknya adalah Yakub. Yakub nabi. Nama bapaknya Yakub Ishak. Ishak nabi. Nama buyutnya Yusuf Ibrahim. Jadi 4 dia. Dia 4. Kalau Ismail di sebelah Pak. Ismail dia dari Ibrahim, Ismail langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Rasulullah dan hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi seperti itu. Masih? Berapa menit? Tadi 10 menit bilangnya. Kita 1 menit mereka baru dikasih bertanya. Baik. Masih. Kalau begitu, mukaddimah berikutnya, ini biasanya anak muda suka. Anak pernah muda juga. Ya. Yusuf adalah, atau saya buatkan kalimat lain. Bapak, saudara sekalian, ketampanan dan kecantikan itu ternyata memang bertingkat-tingkat, Pak. Jadi kalau orang bilang cantik itu relatif, itu tingkatan di bawah. Ada tampan dan cantik yang luar biasa. Jadi ada Pak, kalau istilah hadis itu ada namanya muttafaq alaih, disepakati. Maka ada ketampanan, ada kecantikan yang muttafaq alaih. Yusuf adalah manusia yang ketampanannya disepakati Pak. Tidak ada kejelekannya. Jadi Yusuf itu manusia yang ketampanannya muttafaq alaih. Seperti hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Dalilnya, jadi sekarang anak muda sekarang kalau dikasih materi, minta dasar argumentasinya apa? Kita datangkan. Jadi peristiwa Yusuf alaihissalam ketika jadi masih anak anak angkat dari pembesar itu, yang istrinya bernama Zulaikha, yang ingin menggoda Yusuf alaihissalam, yang kemudian kisah itu didengar oleh orang-orang di luar, bahwa kenapa bisa ada wanita ningrat jatuh hati kepada anak angkatnya. Marahlah sang Zulaikha ini. Dia bilang, kalau begitu kumpullah kalian semua, kalian akan tahu bagaimana kehebatan Yusuf sehingga saya bisa jatuh cinta sama dia.
Iya, dia bukan manusia biasa. Betul. Ketika sudah kumpul semua ini, kita tahu kisahnya, kumpul wanita-wanita ningrat ini dikasih jeruk, semacam jeruk dengan pisau, disuruhlah datang Yusuf. Dia bilang, Yusuf, ukhruj, keluarlah, perlihatkan wajahmu. Apa yang terjadi? Semua wanita-wanita ini itu tidak sadar memotong jeruk sampai kena tangan mereka karena terpesona. Kalau bahasa Makassar itu lebih kena kayaknya. Terkejannang. Iya, dia terkejannang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Sampai apa mereka bilang? Ma hada basyaran. In hada malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia. Ini malaikat ini. Artinya apa? Tidak ada di antara mereka yang melihat celah dari wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan biasa Pak, orang bilang, oh, ini cantik sebenarnya tapi PC. Ini sebenarnya tampan tapi keningnya terlalu tipis dan seterusnya. Tapi Yusuf semua bersepakat bahwa begitulah hebatnya wajahnya. Sampai Imam Al-Qurtubi dalam tafsir menyebut bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu setengah. Disebutkan dalam riwayat, Al-Qurtubi mengatakan utia nisfal jamal. Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan. Yang hanya saja ulama menjelaskan berbeda pendapat. Setengah ketampanan itu maksudnya setengah ketampanan siapa? Apakah setengah ketampanan dunia atau setengah ketampanan Adam? Sebab manusia yang paling tampan adalah Adam alaihissalam. Yeah. Jadi setengah ketampanannya Adam atau memang wajahnya Yusuf itu setengah ketampanan dunia. Itu laki-laki Pak, yang tampannya seperti itu. Ada perempuan yang ketampanannya hebat? Ada. Yaitu istri pertama Ibrahim, Siti Sarah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa utiyat sudusul jamal. Istrinya Ibrahim, istri pertamanya Siti Sarah itu kecantikannya 1/6 kecantikan dunia. Kira-kira bagaimana itu kalau kita laki-laki lihat begitu Pak? Kelepak-kelepek itu. Itulah kehebatan Yusuf alaihissalam. Nah, nanti insya Allah ke depan kita belajar satu persatu ayat-ayatnya dan banyak sekali pelajaran dalam surah Yusuf ini yang perlu memang kita, kalau kita ini Pak, alhamdulillah bapak-bapak ini rata-rata kan pengurus masjid. Saya biasa ngobrol-ngobrol dengan pengurus masjid dekat rumah. Dia bilang, pekerjaan yang paling indah, paling baik sebenarnya itu Pak, kalau kita sudah tua-tua begini, ngurus masjid saja. Jadi pengurus masjid, kita punya banyak kesempatan untuk duduk di masjid, ya, sandar-sandar di masjid. Enak Pak, sandar di masjid, enak sekali itu Pak. Ya. Dan sandar-sandar begini Pak, di tiang-tiang atau di tembok, ini bukan pekerjaan orang biasa. Ini pertama dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Rasulullah itu senang sekali ya sandar-sandar di dinding Ka'bah. Ya, nanti kalau Bapak hampir tidak pernah ada yang sebutkan ini Pak, peristiwa Isra Mi'raj. Nabi itu kan naik sampai ke langit ke-7 lalu melewati sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-7 kan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ya didapati oleh Rasulullah ketika ketuk pintu lalu disambut oleh Ibrahim. Itu sebelumnya Ibrahim sandar-sandar di Baitul Ma'mur. Jadi kalau di bumi ini ada namanya Ka'bah, di atas itu ada namanya Baitul Ma'mur. Ibrahim selalu sandar-sandar. Dan ini sandar-sandar ini Pak, ini salah satu kiat atau cara untuk melepaskan penat. Melepaskan kalau ada orang yang stres-stres, datang saja di masjid, sandar-sandar di masjid. Betul Pak? Itu makanya saya Pak kalau ceramah itu lalu ada yang sandar-sandar di masjid, biar saja, itu baik itu. Baik, itu enak itu. Enak Pak? Enak Pak, enak sekali. Enak itu Pak, iya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ada buku namanya Ardul Unf, tapi tidak pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu saya lupa imam siapa yang menulisnya. Itu menjelaskan hikmah perjalanan Nabi sebelum sampai ke Sidratul Muntaha melewati beberapa
langit. Itu kan 7 langit. Ditemui, beliau menemui 8 nabi di 7 langit. Karena ada satu langit di mana Rasulullah menemui 2 orang. Yaitu di situ adalah ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, di situ penjelasannya. Nanti insya Allah ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya, saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga mungkin saya atas nama jamaah Masjid Ustadz mengucapkan banyak terima kasih. Kita sudah bersedia untuk mengisi rutin ya di masjid kami ini, meskipun jamaahnya tidak terlalu banyak, Ustaz. Ya, sebenarnya kita beruntung ini Pak, karena kalau di jamaahnya beliau tuh banyak sekali. Di masjid Babul Mutakin, Ustaz ya. Setiap Sabtu subuh itu beliau. Itu saya biasa mau bertanya, cuma banyak sekali orang, dan malu juga kan kalau bertanya banyak orang. Jadi saya kira ini kesempatan emas ya, artinya berkah mungkin bagi kita ya, seperti beliau pakar hadis, pakar Quran dari Madinah ya, bisa hadir bersama kita. Dan ya saya kira banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang kita mau tanyakan ya, seputar hadis atau Quran. Ya Ustaz, mungkin saya tanya sedikit Ustaz. Sebenarnya ini dari dulu sudah saya mau tanyakan, mungkin tentang Al-Quran dulu, Ustaz. Apa kira-kira hikmahnya itu, kenapa Al-Quran di awal-awal surah itu, dari surah Al-Baqarah sampai surah ke juz 15 sampai juz berapa itu ayat yang panjang-panjang, Ustaz. Dan sampai ujung-ujung Quran itu semakin pendek kan. Nah, sampai akhir Quran kan surah An-Nas kan pendek-pendek, Ustaz. Nah, jadi apa kira-kira hikmahnya itu? Kenapa dari juz 1 sampai juz 30 awal-awalnya panjang, kemudian ujung-ujungnya itu pendek-pendek di situ? Apakah ada hikmah bisa diambil di situ? Kemudian yang kedua, ini juga dari dulu saya mau tanyakan, bagaimana caranya sahabat membedakan bahwa yang disampaikan Nabi ini hadis atau bukan? Kan apakah setiap Nabi bicara itu hadis, Ustaz? Misalnya, tolong ambilkan saya air minum, apakah hadis itu? Jadi apakah setiap ucapan Nabi hadis, atau apakah beliau bilang, ya sahabatku kumpul dulu, saya mau menyampaikan hadis, begitu. Dan bagaimana juga membedakan antara hadis, Quran, dan hadis qudsi? Apakah Nabi SAW itu mengatakan, ini yang saya sampaikan ini Quran, ini yang saya sampaikan ini hadis? Apakah seperti itu, atau mungkin ada proses yang bagaimana? Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Al-Quran itu ada namanya mufassal. Ada ayat-ayat, surah-surah atau ayat yang mufassal. Mufassal itu artinya panjang-panjang memang. Dia panjang-panjang. Mufassal itu mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Nah, ada namanya mukhtasar. Dia yang pendek-pendek. Dan rata-rata yang pendek-pendek itu di juz 30. Di juz 30. Juz 9, 30. Nah, sekarang kita tahu bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi selama 23 tahun. Nah, 23 tahun. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Nah, pelan-pelan. Kemudian ayat-ayat yang turun di Mekah itu semuanya berhubungan dengan masalah akidah, masalah tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayatnya ayat-ayat dakwah. Makanya dia pendek-pendek. Isinya pendek-pendek. Ayat-ayat yang turun di Madinah itu sudah ayat-ayat hukum. Jadi hukum-hukum itu semuanya turun di
di Madinah, dan hukum itu rata-rata panjang, ya, rata-rata panjang. Nah, seperti itulah makanya dia pendek karena dia mau disampaikan pelan-pelan saja, pelan-pelan bahwa esakanlah Allah, ya, kita diperintah untuk menyembahnya, mengesahkan, selesai, begitu saja, begitu saja. Makanya dia pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, begitu seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, begitu. Nah, dia masalah akidah yang rata-rata kalau kita bicara akidah itu maksudnya masalah keimanan, ya Pak ya. Masalah iman itu berarti masalah hati. Nah, masalah hati itu tidak bisa disentuh dengan omongan yang terlalu banyak. Kalau orang mau menasehati hatinya orang pelan-pelan, dia pendek-pendek, jangki begitu nak, aja mau pokoro, begitu saja, dia pendek-pendek. Kalau dia masalah hukum panjang, makanya hukum pidana, hukum perdata itu panjang dia, kitab undang-undangnya, itu hikmahnya. Nah, kalau dia panjang, itu turunnya di Madinah dan rata-rata sudah berhubungan dengan masalah hukum. Baik, bagaimana membedakan antara Quran, hadis, dan hadis qudsi? Nah, yang pertama perlu kita pahami, caranya adalah mengembalikannya kepada definisi baik secara bahasa ataupun secara terminologi, etimologi dan terminologi. Nah, Quran itu asal katanya qara'ah. Qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan. Maka dia sesuatu yang dibaca. Maka Quran itu harus selalu dibaca memang. Ya, masa kalah koran? Ya, nah, secara istilah, terminologi, Quran itu adalah kalamullahil munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril, al-muta'abbad bitilawatih, berpahala orang membacanya. Nah, itu Quran, dan Quran inilah yang kita temukan. Dia 30 juz. Nah, sedikit tambahan, Bapak Ibu jemaah sekalian, Bapak Ibu lagi. Ini surah pertama dalam Al-Quran kalau kita buka, surah Al-Fatihah. Surah terakhirnya adalah surah An-Nas. Baik. Ayat pertama turun adalah yang ada di surah Al-Alaq. Surah pertama turun adalah bukan. Surah pertama turun adalah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Ya. Dia berhubungan dengan dakwah Nabi sebagai seorang nabi setelah pelantikan. Baik. Ayat terakhir, Pak. Ayat terakhir turun adalah, sudah lupa? Yang di surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surah terakhir, surah An-Nasr. Sedikit kisah tentang surah An-Nasr, itu hebat sekali. Surah An-Nasr tentang surah ini ketika turun, Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat di sebuah rumah. Sayangnya beliau bawa anak-anak, yaitu Ibnu Abbas. Begini Pak modelnya. Umar datang mengumpulkan para sahabat yang senior. Ya, Umar mengatakan kita kumpul. Sayangnya ketika duduk ada Ibnu Abbas yang umurnya masih 8-9 tahun. Orang-orang tua senior Arab waktu itu, para sahabat marah. Istrinya tidak setuju. Bagaimana ceritanya ini? Umar, kenapa ada anak-anak kita ini kumpulan orang tua? Masa ada anak-anak ke bawah? Itu memberikan pelajaran bahwa kalau orang Sulawesi menolak adanya anak-anak di tengah orang tua, itu biasa Pak, dari dulu. Dari dulu itu. Ini anak-anak orang tua di sini bicara tuh. Kalau istilah orang Makassar itu Pak, ini pempidukan toh anak-anak dan toh. Masuk mau kau? Itu dari dulu sudah ada. Tapi Umar waktu itu bilang, kau akan lihat kehebatan anak ini. Maka Umar bilang, bagaimana pendapat kalian tentang surah An-Nasr? Para sahabat bilang, wah itu berita gembira. Bahwa nanti kita ini akan menang. Islam akan meluas. Dan banyak orang-orang masuk Islam. Sesuai dengan teks ayatnya. Umar mengatakan, kita dengarkan pendapat anak ini. Wahai Abdullah, Ibnu Abbas,
bagaimana kau pendapatmu tentang surah An-Nasr? Beliau bilang, ara anna hadhihi surah nazalat dalil ala kurbi wafatin Nabi. Saya berpendapat surah An-Nasr ini turun menunjukkan bahwa sebentar lagi Nabi meninggal dunia. Umar mengatakan, saya setuju. Betul, memang itu tanda Islam menang, tetapi juga tanda bahwa Rasul akan wafat. Dan memang dalam kehidupan begitu, Pak. Kalau kita nonton film silat, film action, itu kalau sudah mati Raja Bajingan, nah, kenapa itu? Habis film. Begitu. Itu Quran, ya. Balik lagi. Hadis adalah, itu dalam sisi bahasa adalah asal kalimatnya haddatsa yuhadditsu tahdits. Omongan. Yang biasa dalam bahasa lain hadis itu disebut sebagai khabar. Dia kabar. Maka definisi hadis adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih pertanyaan tak. Ini nanti isinya sangat penting. Kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn wa sifatin khuluqiyatin kanat au khalqiyah. Hadis itu definisinya adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa ucapannya, baik berupa perbuatannya, baik berupa sifat-sifatnya, baik sifat itu berupa sifat fisik beliau atau sifat akhlak beliau. Apa manfaat penting untuk kita? Bapak pernah dengar orang-orang liberal itu bilang, itu Abu Hurairah tidak mungkin bisa menghafal hadis yang sampai ribuan. Sedangkan 2 tahun beliau hidup dengan Nabi. Dia menyangka bahwa hadis itu sekedar ucapan. Enggak. Hadis itu adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Perbuatannya, diamnya beliau, sifat-sifatnya beliau. Itu adalah hadis. Maka wajar kalau hadis itu terkumpul sampai ribuan. Sampai puluhan ribu. Ya, karena bukan sekedar ucapannya Nabi. Kalau ucapan, sedikit itu. Itulah hadis. Jadi semua yang pernah diucapkan Nabi itu adalah hadis. Nah, hadis qudsi dia adalah firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah. Jadi Nabi bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau datang periwayat qala Rasulullah sallam an rabbihi. Dari Tuhannya. Itulah hadis qudsi. Bedanya Quran dengan hadis qudsi, Quran mutawatir. Tidak ada yang salah, tidak ada yang lemah. Dia mutawatir, lebih tinggi tingkatannya daripada sahih. Adapun hadis qudsi, ada hadis qudsi yang lemah, ada yang kuat karena dia diriwayatkan oleh Nabi dari Allah kemudian kepada para sahabat. Sedangkan Quran itu tidak ada perantaranya. Ya, dia langsung dari Allah Subhanahu wa taala, semua kalimat-kalimatnya langsung. Seperti itu. Jadi begitu membedakannya. Jadi hadits qudsi juga firman Allah. Kalau dia sahih, maka dia datang dari Allah, tetapi dia beda dengan Quran. Membaca hadits qudsi itu tidak sama dengan membaca Al-Quran. Al-Quran baca satu huruf dapat jaminan pahala. Hadits qudsi dan hadis biasa dari Nabi itu kita hanya akan berpahala ketika mempraktekkan apa maunya. Kalau dibaca dia tidak ada jaminan pahalanya, tidak ada jaminannya. Tapi ketika kita mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahala. Atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berhubungan dengan hadis, baru kita dapat pahala. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik itu setiap kali mau membaca hadis, beliau mandi dulu. Beliau kemudian pakai minyak wangi. Ya, beliau pernah ditanya, kenapa begitu? Dia bilang, saya itu sebagaimana kalau bertemu dengan manusia, saya akan bersiap-siap dengan penampilan yang baik. Maka bagaimana lagi dengan saya akan membaca perkataan-perkataan Nabi SAW. Seperti itu. Jadi hadis Nabi itu dia berpahala, kita berpahala ketika kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh
oleh hadis ini. Jadi setiap Nabi SAW bicara itu hadis. Iya, semua ucapannya. Itulah sebabnya, sedikit lagi. Kenapa di zaman Abu Bakar ketika didesak oleh para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran, beliau tidak mau. Beliau tidak mau bilang, saya khawatir karena sekarang para sahabat itu belum berkumpul semuanya. Saya khawatir nanti berkumpul antara ucapan Nabi dengan Al-Quran. Nanti setelah datang Utsman bin Affan, desakan-desakan dari sahabat, ayo kumpulkan, barulah dikumpulkan semuanya. Seperti semua diucapkan Nabi itu hadis. Jadi saya mau tidur, saya mau semua hadis. Iya, itu hadis. Tinggal 2 menit. Baik Pak, baik. Tinggal 2 menit. Saya hanya bertanya, ada beberapa surah kalau dibaca itu seperti umpamanya suratul Kahfi. Iya. Malam Jumat. Ada satu surah baru saya dengar dari ada yang menegur itu. Baca surah Al-Anfal. Apa hikmahnya itu? Apa keutamaannya membaca itu? Terima kasih. Yang pertama, sekali lagi kembali ke pertanyaan beliau tadi, membaca Al-Quran itu pasti berpahala. Satu huruf diberikan satu kebaikan, yang satu kebaikan bi asyri amsalihha, 10 derajat. Nah, kemudian ada memang surah-surah tertentu yang memiliki keutamaan. Seperti surah Al-Baqarah, enggak apa-apa ya? Mundur sedikit. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah secara khusus Rasulullah mengatakan Iqra'ul Baqarah, baca surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Membaca surah Al-Baqarah mendatangkan keberkahan hidup. Wa tarkuha khasrah, meninggalkan surah Al-Baqarah sebuah kerugian. Wala yastati'uhal batalah, itu dalam hadis yang sahih. Dan siapa yang suka membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan dan dia akan terhindar dari sihir. Itu keutamaan surah Al-Baqarah. Apa seluruhnya satu surah? Iya betul. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, kalau dibaca terus itu tidak dibaca yang lain. Ternyata alhamdulillah surah Al-Baqarah itu dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Imam Al-Qurtubi. Saya suka menyebut surah tafsir Al-Qurtubi, itu pesan dosen-dosen saya dulu. Dia termasuk yang mudah untuk dipelajari. Beliau mengatakan ternyata membaca surah Al-Baqarah yang dimaksud oleh hadis itu tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Banyak itu Pak, 2 juz setengah. Kalau setiap hari, mau baca kodong kasih tamat, gimana ceritanya? Ternyata itu bisa diperingkas. 5 ayat pertama Al-Baqarah. 5 ayat pertama. Kemudian ayat kursi. 2 ayat setelahnya. 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Membacanya itu dalam 1 hari sudah dianggap membaca surah Al-Baqarah. Nah, tentang surah Al-Kahfi tundaki 1 menit. Surah Al-Kahfi memang disebutkan keutamaannya membaca baik di malam Jumat atau di hari Jumat. Saya sebutkan satu hadisnya. Rasulullah mengatakan bahwa man qara'a surat Al-Kahfi utiya lahu nurun min qadamaihi ila Al-Ka'bah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya dari tempat dia duduk di bawah kakinya sampai ke cahayanya sampai ke Masjidil Haram. Allah. Tadi kita kan bicara Nabi Ismail, siapa tadi? Nabi Yusuf. Ya. Ini pendalaman saja Pak Ustaz. Karena ini seperti yang diceritakan beberapa Nabi Yusuf dan seterusnya. Pertanyaan saya, itu namanya sendiri itu dari Allah Subhanahu wa taala sendiri turun. Dan bagaimana kira-kira prosesnya waktu itu? Mungkin ada pendalaman. Nama nabinya? Iya, namanya Nabi Yusuf. Ya. Yang kedua, memang kalau sandar-sandar itu memang enak sekali. Iya. Baru bisa dengar itu dari kita. Tapi saya mau lanjutkan sandar-sandarnya itu. Iya. Ada juga yang begini. Iya, Pak. Nah, ada malah yang tertidur. Iya. Jadi pertanyaanku, adakah dalilnya itu? Apakah hadis atau bagaimana? Karena pernah juga saya dengar dari teman, itu katanya kalau begini tidak boleh, begini.
Jadi kebetulan kita ketemu Pak Ustadz, saya minta penjelasan pendalaman. Iya, Pak. Apakah hanya sampai sandarnya saja? Tadi dikasih lurus kakinya teman saya. Apa itu bisa? Dan lebih lanjut lagi ada yang tidur biasa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Batal wudhunya atau tidak? Enggak, Ji? Tidak, Ji. Enggak, Ji. Tapi masalah etikanya, Iya. ada orang salat berdiri di sini, dia tidur di sana. Bukan soal wudhunya, Pak. Baik. Terima kasih. Bismillah. Yang pertama, tentang nama-nama Nabi, itu nama dari orang tuanya. Orang tuanya memberikan nama. Kecuali Yahya. Nabi Yahya itu memang Allah yang kasih nama. Makanya di surah Al-Imran Allah menyebut tentang Yahya, walam yaku samia, belum ada orang diberikan nama sebelumnya kecuali Yahya. Dan terbukti sampai sekarang jarang sekali ada orang namanya Yahya, Pak. Jarang ada orang namanya Yahya. Beda dengan Irwan. Oh, banyak sekali kalau Irwan. Irwan itu kan singkatan, Pak. Ingin rasanya jadi pahlawan. Iya. Kemudian duduk itu, cara duduk nanti tidak apa-apa saya singgung sedikit. Tata cara sholat duduk itu kan dua. Nanti tidak apa-apa saya rangkap. Ini cuma gambaran untuk cara duduk. Yang ada sholat duduk di atas lantai, ada cara duduk di atas kursi. Duduk di atas lantai itu 3 macam. Duduknya bersila, kemudian menjulurkan selonjoran, orang bilang selonjoran. Yang tadi contoh. Kemudian yang ketiga adalah duduk begini, kayak duduk iftirash, ya duduk tasyahud pertama itu. Nah, begitu juga dengan duduk biasa. Duduk biasa kalau kita dengarkan khutbah, duduk bersila, dan inilah duduk yang paling baik. Inilah duduk yang paling berwibawa. Makanya orang-orang tua bilang, sulaingka kona. Duduk bersila ini yang paling baik. Nah, adapun tentang orang menjulurkan kaki, tidak ada masalah, Pak. Tidak ada menjulurkan kaki, apalagi tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Iya, tidak ada masalah, Pak. Orang sandar di sini ke sana, tidak ada. Cuma ada beberapa orang-orang tua saya dapat di kampung juga, bilang, kok kurang ajar tendang kiblat. Nah, tidak ada hubungannya, Pak. Karena orang kalau sholat duduk, dia tetap seperti itu. Iya, seperti itu. Dan kalau kita sholatnya sholat baring, itu sebaiknya sholat baring itu kaki memang menghadap ke sana. Nah, dia nanti dianalogikan, kalau dia bangun, dia akan menghadap seperti itu. Jadi ada masalahnya. Tidur di masjid. Baring-baring, Pak. Nah, coba kita dengarkan ayat ini. Tidak pelanggar etika, Pak. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ini dapat menyinggung, saya pernah sholat di satu masjid, tidak jauh dari sini, Pak. Itu pengurus masjid itu sempat marah-marah karena sajadah yang ada di depan itu terbongkar-bongkar. Dia bilang, stresnya dia bilang, ini orang tidur di masjid bagaimana itu, air liurmu itu najis. Nah, sekarang masalah baring-baring, kita dengarkan ayat ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang bisa saja baring-baring sambil dia berzikir. Kemudian persoalan yang kedua, diriwayatkan di zaman Umar, ada seseorang yang berdiskusi dengan Ibnu Abbas. Dia bilang, saya mau mengirimkan surat kepada khalifah supaya dia mengeluarkan surat edaran larangan tidur di masjid. Larangan tidur di masjid. Maka diberitahulah tabi'in itu, jangan, sebab tidak ada larangannya tidur di masjid. Bahkan riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, orang yang duduk di masjid, orang yang duduk di masjid, bahkan dia baring, itu dapat pahala itikaf. Iya, itikaf. Iya, disebutkan dalam banyak riwayat bahwa duduk di masjid, datang duduk, dia tidak sholat, datang saja duduk, itu dia dapat pahala itikaf. Makanya itulah sebabnya kalau kita habis sholat wajib, ya, mau sholat sunat, itu kan tidak langsung sholat sunat sebenarnya. Kita disunahkan untuk berzikir dulu. Duduk kita berzikir, dapat pahala 2.
pahala berzikirnya dan pahala duduknya sebagai pahala itikaf. Itu sebenarnya yang perlu dipahami. Orang baring-baring di masjid nah, biasa saja. Ya, mumpung kita berbicara tentang Al-Quran, pertanyaannya begini, apa pertimbangan dari para sahabat ataupun metodologi apa yang dipakai sehingga susunan Al-Quran ini seperti sekarang tidak berdasarkan turunnya? Ya, mungkin ada pertimbangan tertentu atau apa, pendekatan apa? Baik. Bahwa ada metodologi atau gimana? Silakan. Yes. Bagus sekali pertanyaannya. Bahwa perlu kita pahami yang menyusun Quran ini, susunannya ini bukan sahabat yang susun. Ya. Sahabat cuma membukukannya. Jadi begini, mungkin lebih dari 3 menit kalau tadi saya kita sudah bahas ayat pertama turun Iqra, ya Pak ya? Ya. Surah pertama turun Mudaththir, gitu Pak ya? Ya. Kemudian ayat terakhir Al-Yauma Akmaltu, surah terakhir surah An-Nasr. Nah, sekarang izinkan saya sedikit panjang. Al-Quran turun di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan? Yakin Pak? Di atas 20 Ramadan. 24. Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Baik. Bapak yakin tanggal 17 Ramadan? Yakin. Baik. Sekarang dengarkan ayat ini. Kita dengarkan ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Pokoknya dia di atas tanggal 20, 21, 23, 25, 27, 29. Saya sebutkan kisah satu hadis, sekalipun ulama ada yang mengatakan dia dhaif, tapi dia lebih kuat daripada yang lain. Rasulullah mengatakan, Unzilati Taurah khalat min 22 min Ramadan. Taurat diturunkan lewat 22 Ramadan. Injil 23 Ramadan. Al-Quran 24 Ramadan. Berarti dia di malam 25. Baik. Kalau begitu yang mana yang benar? Tanggal 17 atau tanggal 24? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Inilah jawaban nanti akan menjawab pertanyaan Bapak. Susunan Al-Quran. Jadi Bapak, saudara sekalian, Quran yang turun di malam Lailatul Qadar adalah Quran 30 juz. Sempurna. Dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia. Langit yang terdekat dari bumi ini. Makanya dalam surah Al-Buruj, Innahu laqur'anun majid fi Lauhin Mahfuz. Jadi susunannya Pak, persis yang ada sekarang. Ini Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah Quran yang turun dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia. Quran yang turun tanggal 17 Ramadan, itulah yang pertama kali turun Iqra dari langit dunia kepada Nabi. Jadi yang turun itu pelan-pelan, berangsur-angsur, yang dimulai dari Iqra, itu yang dari langit dunia, langit terdekat dengan bumi kepada Nabi, berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Dan Nabi sebelum meninggal dunia, bahkan setiap kali turun ayat, beliau bilang sama para sahabat, "Do hadihi fi hadihi." Tempatkan yang ini di sini, tempatkan yang ini di sini. Makanya dihafal oleh para sahabat sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya. Beliau meninggal dunia, itu sudah dihafal oleh para sahabat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang tertunda adalah pembukuannya. Makanya ketika datang Utsman bin Affan, dibujuk oleh sahabat yang lain, berkumpullah sahabat-sahabat yang hafalannya, dan itu terjadi ketika terbunuhnya beberapa para penghafal Quran. Sahabat khawatir bahaya ini, kalau mati nih para penghafal Quran bahaya. Maka dikumpulkanlah para penghafal Quran, dikumpulkanlah juga lembaran-lembaran yang tertulis Quran di situ. Digabunglah, jadilah seperti ini. Tapi yang terhafal itu memang sudah seperti ini. Jadi ijtihad sahabat tidak ada dalam penyusunan Al-Quran. Ijtihadnya adalah pembukuan, bukan penyusunannya. Saya kira. Tapi dicontohkan oleh Nabi ya. Nabi sudah kasih tahu. Iya, Nabi kasih tahu bahwa dia di sini terkumpul 30 juz di dalam dada-dada para sahabat penghafal Quran. Itu Al-Anfal tadi. Al-Anfal Pak tentang perang. Tentang perang. Saya tidak pernah baca Pak.
Saya tidak pernah baca Pak anunya. Daripada nanti saya salah-salah jawab. Iya. Nanti saya cari lagi. Baik. Kita tutup majelisnya. Ya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.